Hai, ketemu kembali. Berikut adalah materi tentang tipe-tipe ekosistem, kelas 10 mata pelajaran biologi. Ekosistem terbentuk karena adanya berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan terjadilah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotiknya. Di dunia ini, ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ekosistem perairan disebut juga dengan akuatik. Komponen abiotiknya mayoritas berupa air, sedangkan biotiknya berupa plankton, nekton, neston, bentos, dan perifiton. Salah satu ekosistem perairan adalah ekosistem air tawar. Memiliki ciri-ciri kadar garam yang rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca, penetrasi cahaya kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu lentik dan lotik. Contoh dari lentik yaitu danau dan rawa, lotik yaitu sungai dan air terjun. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk, ada 3 zona, yaitu zona litoral yang merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Kemudian, zona limnetik merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Berikutnya, yang paling dalam yaitu zona profundal, di mana tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ciri-cirinya memiliki kadar garam yang tinggi, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca, habitat saling berhubungan antara laut yang satu dengan yang lain, kemudian terdapat arus laut. Berdasarkan zona ekosistemnya, terdapat 4 zona yaitu zona litoral, disebut juga dengan zona pasang surut, zona neritik, merupakan bagian laut yang dangkal, zona basial, mempunyai kedalaman 200 sampai 2000 meter, dan yang paling dalam yaitu zona abisal, seperti palung laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, berbagai contoh ekosistem laut antara lain 1. Ekosistem laut dalam. Terdapat palung laut dan sangat gelap serta tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Berikutnya, ekosistem terumbu karang. Terdapat di laut yang dangkal dan banyak organisme antara lain siput, spons, porifera, moluska, laut, ikan, dan lain-lain. Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat terkenal yaitu Taman Laut Bunaken. Berikutnya yaitu yang ketiga ekosistem padang lamun yang merupakan ekosistem biasanya ditumbuhi seagrass yang memiliki serabut akar, batang, daun, dan bunga atau biasa disebut dengan rumput laut. Kemudian ekosistem mangrove biasanya didominasi oleh tanaman bakau, kayu api, dan bogem. Kemudian, ada ekosistem pantai pasir yang terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak laut. Berikutnya, ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, memiliki banyak bongkahan batu besar maupun kecil. Biasanya terdapat ganggang, siput, kepiting, dan burung. Ekosistem yang berikutnya yaitu ekosistem daratan. Ekosistem darat merupakan area yang sangat luas. Berdasarkan vegetasinya, bioma dibagi menjadi 7, antara lain hutan hujan tropis.
Biasanya terdapat di wilayah Khatulistiwa dengan curah hujan yang cukup tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, suhu 21-30 derajat Celcius, pohon tinggi dan membentuk kanopi. Berikutnya, sabana. Padang rumput ini diselingi pohon dengan curah hujan 90-150 cm per tahun. Sebagian besar di Indonesia terdapat di NTB dan NTT. Berikutnya, ekosistem padang rumput. Terdapat di daerah tropis, habitatnya terbuka, berupa ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tidak berkayu lainnya. Berikutnya adalah ekosistem gurun. Gurun merupakan padang yang sangat luas namun tandus, karena hujan sangat jarang turun sehingga kecepatan evaporasi atau penguapan cukup tinggi. Suhu lingkungan sangat panas, bahkan jika siang hari mencapai 60 derajat Celcius. Berikutnya adalah ekosistem hutan gugur. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, dingin, dan gugur. Pada musim dingin, air dapat membeku, sehingga tumbuhan akan menggugurkan dirinya. Saat musim panas, salju mencair, dan tumbuhan akan menyerap air untuk memasuki musim semi. Berikutnya adalah taiga. Taiga terdapat pada pegunungan yang beriklim dingin, dan sebagian besar berupa tumbuhan yang berdaun jarum atau konifer. Kemudian, yang terakhir adalah tundra. Tundra merupakan bioma yang paling dingin, terdapat di tundra Arktik dan tundra alpin. Tanahnya sebagian besar ditutupi oleh salju yang akan mencair pada musim panas. Di Indonesia terdapat tundra alpin yang terletak di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Vegetasinya berupa rumput, alang-alang, perdu, lumut, daun, dan lichen. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua.